Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang perubahan surat gugatan. Dalam mengajukan surat gugatan ke pengadilan, tidak selamanya ketika menyusun surat gugatan dibuat secara sempurna, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang diketahui setelah gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan. Jadi alangkah baiknya sebelum mengajukan surat gugatan itu dibuat atau diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai terjadi suatu kesalahan-kesalahan sehingga ketika terjadi kesalahan Anda tidak perlu harus melakukan penyusunan kembali surat gugatan, tetapi lihat dulu bisa nggak atau dirubah. Perubahan surat gugatan ini diperkenankan di dalam hukum acara perdata. Di sini diatur dalam pasal 127 RV. Kita lihat dari yang pertama, yaitu terkait dengan waktu perubahan. Perubahan gugatan dapat diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban. Jadi pada saat didaftarkan di persidangan, terus selanjutnya masuk ke dalam tahap mediasi, dan apabila mediasi itu gagal, sebelum tergugat mengajukan surat jawaban, gugatan tersebut dapat dirubah oleh pihak penggugat. Apabila sudah ada jawaban, jadi dari jawaban tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Jadi apabila pihak tergugat sudah memberikan jawaban atau sudah terjadi proses jawab-jawab di sini, maka perubahan gugatan itu harus dengan persetujuan pihak tergugat. Ini kita lihat apa syarat perubahannya. Jadi perubahan ini tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, yaitu tidak merubah atau menyimpang dari kejadian material. Jadi di sini perubahan ini tidak merubah kejadiannya atau menyimpang dari kejadian. Apabila di situ memang kejadiannya adalah jual beli, maka di situ dirubah dalilnya ya tetap tidak boleh menyimpang menjadi jual beli atau dirubah menjadi penipuan atau fakta-fakta yang lain. Inilah yang harus ditentukan di dalam perubahan surat gugatan tersebut. Ini ada perubahan-perubahan yang dilarang. Yang pertama adalah perubahan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yaitu tidak merubah atau menyimpang dari kejadian material. Tadi sudah disampaikan, jadi tidak merubah dari kejadian material. Yang kedua, perubahan gugatan itu tidak boleh mengubah atau menambah petitum pokok perkara dasarnya, perkara pokok atau perkara dasar. Di sini, jadi dalam mengajukan gugatan itu tidak boleh menambah petitum. Petitum artinya apa? Apabila di sana sudah meminta penyerahan lahan, di situ juga kalau di situ tidak bisa dirubah penyerahan lahan, merubah lagi, menambah lagi dengan petitum lainnya, yaitu minta ditambah dengan ganti kerugian, dengan menyita orang menambahkan lagi objek sengketa yang lain, ini tidak bisa. Larangan merubah gugatan di sini apabila berdasar atas keadaan atau fakta atau objek hukum yang sama dituntut hal yang lain, dimohon satu pelaksanaan hal yang lain. Jadi di sini faktanya atau peristiwa hukumnya masih sama, tetapi dituntutnya lain, begitu. Nah, ini tidak bisa diajukan perubahan. Jadi contohnya seperti ini, jika memang situ-situ ada terkait masalah jual beli tanah, dan di situ ternyata ada pembayaran yang kurang, ya kan, di sini. Jadi dia tidak bisa meminta untuk disahkan perjanjiannya atau kembali minta dibatalkan. Harus jelas mana yang sudah dilaksanakan dibatalkan atau minta penyerahan tanahnya. Ini harus jelas mana yang diminta. Jadi kalau dirubah
Tidak bisa kalau awalnya dia minta pembatalan tiba-tiba dirubah untuk pelaksanaan perjanjian. Nah, ini hal yang bertentangan. Penggugat mengemukakan atau mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam suatu gugatan yang dirubah. Jadi mendalilkan hal yang baru. Awalnya peristiwa hukum baru di sini dikemukakan. Ini juga tidak boleh dilakukan dalam perubahan gugatan. Perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada saat proses di pengadilan tingkat pertama. Tidak bisa dilakukan pada saat upaya hukum banding atau kasasi. Jadi pada tingkat pertama gugatannya ditolak, maka penggugat upaya hukum banding. Di upaya hukum banding dia merubah gugatan karena tadi awalnya dia bukan jual beli, ternyata dirubah menjadi gadai. Ini tidak bisa, gerasa gugatan menjadi gadai. Tapi padahal awalnya adalah dia dasar hukumnya adalah jual beli, tadi dirubah menjadi gadai pada saat upaya hukum banding atau kasasi. Jadi perubahan gugatan itu hanya pada proses pengadilan tingkat pertama. Terus bagaimana apabila menemukan adanya kesalahan di dalam gugatan dan tidak bisa dilakukan perubahan? Di sini lebih baik gugatan itu dicabut, dibuat baru gugatan, disempurnakan, selanjutnya dimasukkan kembali gugatan baru yang telah disempurnakan tadi ke pengadilan. Ini masih diperbolehkan, ini bukan nebis in idem. Jadi lebih baik dilakukan perubahan baru dimasukkan kembali. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.